Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rizky Laili Kurniasari dengan NIM 2019-210384 akan menjelaskan tentang berkomunikasi dengan orang lain. Nah, berkomunikasi dengan orang lain itu sangatlah penting untuk kita saling mengerti. Apabila orang lain tidak mengerti bahasa apa yang kita gunakan untuk berkomunikasi, dan apabila kita tidak mengerti bahasa apa yang mereka gunakan untuk berkomunikasi, kita akan kesusahan dan komunikasi yang terjadi menjadi tidak efektif. Lalu, bagaimana komunikasi yang efektif itu? Banyak faktor yang dapat menyebabkan kegagalan berkomunikasi secara efektif. Nah, maka dari itu, manajer harus mengerti faktor-faktor apa yang dapat menjadikan komunikasi menjadi lebih efektif. Contohnya adalah memilih saluran komunikasi yang tepat, perilaku nonverbal, dan menyimak segala komunikasi yang telah terjadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang saluran komunikasi itu sendiri. Nah, berbagai manajer dapat memilih macam-macam saluran komunikasi yang tepat untuk berkomunikasi dengan pegawai atau manajer lainnya. Seorang manajer dapat membahas sesuatu melalui Gmail. Bagaimana manajer memilih saluran komunikasi yang tepat? Jawabannya adalah manajer dapat memilih saluran komunikasi yang tepat sesuai dengan keperluannya. Jadi, setiap masing-masing saluran komunikasi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan saluran komunikasi itu tersendiri dapat menyampaikan komunikasi dengan cara yang berbeda-beda. Nah, karena begitu banyaknya saluran komunikasi yang tersedia, maka manajer bisa mengklarifikasikan ke dalam hierarki kekayaan saluran. Nah, yang saya jelaskan saat ini adalah hierarki menurut kekayaan saluran. Di dalam hierarki kekayaan saluran ini, terdapat dua percakapan yang paling kaya. Yang pertama adalah percakapan tatap muka. Nah, percakapan tatap muka ini kita langsung bertemu dengan lawan bicara. Nah, di sini ada nilai plusnya karena kita langsung melihat respon dari lawan bicara kita dan kita percakapan kita lebih emosional. Nah, yang kedua adalah percakapan telepon. Percakapan telepon ini meskipun lawan bicara tidak mengerti bagaimana gaya tubuh kita, tetapi suara manusia bisa memperjelas atau lebih mendalam lagi pembicaraannya, dapat menjelaskan lebih dalam lagi. Selain dua percakapan tadi, ada juga pesan elektronis. Nah, biasanya pesan elektronis ini digunakan untuk memberi kabar sebelum percakapan telepon. Biasanya orang-orang itu mengirimkan Gmail atau olah pesan singkat terlebih dahulu kepada orang lain untuk membuat janji telepon seperti itu. Namun banyak penelitian yang beranggapan bahwa kurang sukanya dengan pesan elektronis ini karena percakapan tatap muka dan percakapan telepon itu dapat memberi saran dan memberikan perhatian. Sedangkan pesan elektronis ini atau email tidak banyak memberi isyarat visual serta tidak memungkinkan interaksi dan umpan balik. Biasanya pesannya juga sering disalahpahami. Namun, olah pesan elektronis ini di penelitian bisa disebut cukup kaya apabila teknologi digunakan dengan tepat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang memilih saluran yang sesuai. Manajer
itu harus mengetahui bagaimana kelebihan dan kekurangan dari saluran komunikasi yang akan dipilihnya, serta harus mengetahui sarana komunikasi yang efektif. Pemilihan saluran tergantung bagaimana manajer memilih pesan itu dikirimkan secara rutin atau non-rutin. Apabila manajer mengirimkan pesan secara non-rutin, maka manajer biasanya menggunakan komunikasi yang kaya, seperti percakapan tatap muka dan percakapan telepon. Lalu pesan non-rutin. Nah, manajer biasanya menggunakan cara pesan non-rutin ini dengan cara menggunakan percakapan yang kurang kaya. Mereka bisa secara efektif membicarakan setiap saat. Serta komunikasi tertulis juga bisa digunakan jika komunikasinya bersifat resmi. Jadi, contoh dari memilih komunikasi yang sesuai, 1. Pesan non-rutin itu biasanya manajer menggunakan metode percakapan tatap muka dan percakapan telepon. Lalu yang kedua ada pesan rutin. Nah, pesan rutin ini contohnya manajer dapat mengirimkan melalui email. Dan yang terakhir adalah komunikasi tertulis. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.